Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar? Siap. Nah, karena sudah siap, mana kata kelas? Saya, Bu. Oke, silahkan doakan dan pimpin teman-teman untuk memulai pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat tersampaikan dengan baik. Silahkan. Duduk siap. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin mengecek dulu kehadiran tak. Kalau hadir bilang hadir, kalau misalkan ada teman tak yang sakit, bilang sakit ya. Sabrina, hadir Ibu. Sheryl, hadir Bu. Nurul Kaida, hadir Bu. Siti Aisyah, hadir Bu. Putriani, Rosmiati, hadir Bu. Mana Muhammad Rifki, Ada Bu. Dirgantara, sakit. Oke. Adrian, Baim, Ada Bu. Imam, Ada Bu. Syakban, Ada Bu. Iksan, Ada Bu. Syahwan, Ada Bu. Mandala, Ada Bu. Hamsur, Ada Bu. Nasrullah, Ada Bu. Fajar. Oke, jadi 2 orang teman saya yang sakit ya. Ada Bu. Nah, untuk memulai pelajaran, Ibu ingin mengajak kalian semua untuk menyanyikan salah satu lagu nasional. Ini berguna untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Jadi sekarang kita berdiri dulu sama-sama. Oke, sudah siap? Siap. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silahkan duduk kembali. Nah, sebelum memulai pelajaran, ada yang masih ingat materi Untuk membantu warna berat yang melanjutkan harga bilang New Hana Shampoo Color. Oke, sebelum memulai pelajaran, ada yang masih ingat materi tentang minggu lalu? Ada Ibu. Apa? Kebudayaan. Oke, kebudayaan. Ya. Dan minggu lalu kita sudah belajar tentang kebudayaan. Maka untuk pertemuan ini kita akan belajar
Kalian semua cermati dan amati film atau media yang Ibu berikan ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang Siri Napace sebagai prinsip hidup suku Bugis dan Makassar. Kira-kira apa ya arti dari kata Siri Napace itu? Apa filosofi yang terkandung dalam ungkapan tersebut? Serta bagaimana cara suku Bugis dan Makassar melaksanakan yang disebut dengan Siri Napace tersebut? Penasaran? Sebelum kita masuk pembahasan, saya mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya supaya channel ini terus berkembang dan memberikan informasi, wawasan, serta hiburan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia Siri Napace sebagai prinsip hidup suku Bugis dan Makassar. Siri Napace ini adalah salah satu nilai budaya yang berasal dari suku Bugis dan Makassar. Meski begitu, ungkapan Siri Napace ini sendiri juga akrab pada suku-suku lain yang ada di Sulawesi Selatan, seperti Mataram dan Toraja. Istilah Siri Napace ini sejak dulu telah menjadi suatu buku, falsafah, dan prinsip hidup bagi suku Bugis, Makassar, dan umumnya masyarakat di Sulawesi Selatan itu sendiri. Kata Siri apabila diartikan ke dalam bahasa Makassar maupun Bugis berarti rasa malu, sedangkan Pace dapat diartikan sebagai tidak tega, kasihan, atau rasa iba. Secara garis besar, Siri Napace itu dapat diartikan sebagai rasa malu dan juga rasa kasihan. Malu di sini merujuk pada tidak melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik keluarga, suku, maupun diri sendiri. Serta kata Pace atau kasihan ini merujuk pada tindakan saling tolong-menolong dan juga kesetia kawanan. Siri Napace ini telah mengajarkan suku Bugis dan Makassar tentang moralitas, tentang setiap manusia yang harus selalu menjaga serta mempertahankan kehormatannya. Nah, tahukah kalian kalau istilah Siri Napace ini sendiri dibagi lagi ke dalam 4 buah kategori? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Siri Ripakasiri. Siri Ripakasiri ini berhubungan dengan harga diri seseorang ataupun keluarganya. Siri jenis ini adalah siri yang pantang untuk dilanggar bahkan meski harus mempertaruhkan nyawa sekalipun. Sebagai contoh, pada zaman dulu apabila ada seorang anggota keluarga yang membawa lari gadis lain alias kawin lari, maka si laki-laki maupun si perempuan tersebut dianggap telah menjatuhkan harkat dan martabat keluarganya. Maka tak heran apabila mereka akan diburu sampai dapat dan bahkan kalau perlu akan diakhiri hidupnya oleh pihak keluarga. Dikarenakan perbuatan kawin lari itu adalah tindakan yang sudah mencoreng nama baik keluarganya. Contoh lain adalah apabila terjadi tindakan kekerasan, maka jangan heran apabila masyarakat Bugis maupun Makassar akan membawa masalah tersebut kepada teman-teman atau bahkan kepada keluarganya. Tak jarang baku hantam pun terjadi antara mereka. Di satu sisi, pihak keluarga yang anggota keluarganya dipukul tidak terima dengan perlakuan tersebut, dan di sisi lain, hal yang sama juga berlaku untuk keluarga lawannya. Lalu, apabila ada anggota keluarga yang sampai meregang nyawa karena hal ini, maka dia dianggap syahid, atau kalau dalam istilahnya disebut dengan mate disantani atau mate digolai. Artinya, kepergiannya diibaratkan sebagai kepergian yang terbalut santan dan gula, dan itulah sosok satria sejati. Jadi, dia wafat dengan terhormat. Yang kedua, ada Siri Mapakasiri. Masyarakat Bugis dan Makassar adalah masyarakat yang dikenal gemar akan merantau. Maka siri kedua ini berkaitan langsung dengan hal tersebut. Siri ini berfokus pada sifat pantang menyerah dalam mengejar impian. Walau harus menderita di perantauan, walau harus
suku Bugis dan Makassar sendiri pantang dalam menyerah, karena menyerah bagi mereka hanya akan menimbulkan rasa malu dan mencoreng nama baik keluarga. Olehnya itu, sekuat apapun rintangan yang mereka hadapi, mereka akan tetap maju walaupun harus menderita. Taku jumlah bangun turun, naku bunciri, buliku kuale, hanggangi dalamnya nato walia, yang artinya begitu mata terbuka, arahkan kemudi, tetapkan tujuan kemana kaki akan melangkah, dan pasang tekad. Ada pula istilah lain orang Makassar, yakni lebih baik tenggelam daripada balik haluan. Maksudnya, lebih baik menderita di perantauan daripada harus pulang tanpa membawa kesuksesan. Prinsip hidup ini juga bisa mencegah orang Bugis dan Makassar dalam berbuat hal-hal yang tercela di kampung orang, sehingga rasa disiplin dan sifat rajin akan terus tertanam dalam dirinya. Meski demikian, sirik ini juga dapat bermakna sebagai saling tolong-menolong antar anggota keluarga demi menjaga harga diri keluarganya. Jadi, semisalnya ada salah satu anggota keluarga yang kesulitan, maka dia akan dibantu sama anggota keluarganya yang lain. Tentu saja dikarenakan harga diri tinggi yang dimiliki oleh keluarga tersebut, jadi mereka saling tolong-menolong satu sama lain. Yang ketiga, ada sirik tapela sirik atau sirik dan sirik. Sirik yang satu ini berhubungan dengan menepati janji. Jadi semisalnya ada seseorang yang meminjam uang ke orang lain, maka tanpa harus ditagih sekalipun, orang tersebut akan langsung melunasi utangnya. Dan apabila dia tidak mampu menepati janjinya, maka itu artinya dia telah mempermalukan dirinya sendiri. Dan yang keempat adalah sirik mate sirik. Sirik ini berkaitan dengan keimanan seseorang. Artinya, apabila ada seseorang yang tidak beriman dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, maka dia dianggap sebagai bangkai hidup. Ia dianggap sangatlah hina dan tercela. Bangkai hidup artinya dia memiliki jasad namun tidak memiliki apa-apa di balik jasadnya. Jiwanya kosong. Sirik ini juga mencakup sifat tercela seperti korupsi, kolusi, nepotisme, mafia anggaran, jual beli putusan, dan masih banyak lagi. Bagaimana menurut kalian? Well, teman-teman, itulah tadi sirik napace sebagai prinsip hidup suku Bugis dan Makassar serta masyarakat di Sulawesi Selatan itu sendiri. Prinsip ini telah ada sejak zaman nenek moyang kita. Bahkan, suatu cerita mengungkapkan bahwa pihak kolonial Belanda kala itu sekalipun tidak habis pikir mengapa suku Bugis dan Makassar ini sangat teguh dalam pendiriannya. Bahkan, ketika akan dihukum berat sekalipun, ia rela asal tidak melanggar prinsip hidupnya. Luar biasa, bukan? Meski demikian, di zaman sekarang ini sudah banyak orang yang tidak lagi mempedomani ajaran ini. Seolah-olah sirik napace sudah tidak tertanam dengan rapi lagi dalam tiap diri masyarakat di Sulawesi Selatan, sehingga tak jarang kita melihat hal-hal yang tercela terjadi di sekitar kita. Padahal kita punya ajaran yang sekuat ini, namun sayangnya kita masih awam dalam menerapkannya. Sirik napace ini sendiri sebenarnya hampir mirip dengan ajaran Bushido ala samurai dari Jepang. Jadi kalau di Jepang ada yang namanya Bushido, maka di Sulawesi Selatan ada yang namanya sirik napace. Sama-sama kerennya dan sama-sama kuat ajarannya. Dan teman-teman, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini. Sebenarnya pembahasan mengenai sirik napace ini lumayan sangat banyak. Namun untuk saat ini itu mau dulu, karena itu di bagian intinya juga sebenarnya. Jangan lupa untuk lanjut ini. Nah, sudah ditonton semua? Sudah. Sudah. Sebelum itu Ibu mau tanya dulu. Jadi sudah tahu apa itu sirik napace? Tahu. Apa? Sirik itu apa? Sirik itu harga diri. Harga diri. Kalau pace? Pace itu kayak rasa empati. Ya, betul. Rasa Kasihan. jadi rasa kasihan. Nah, untuk itu tujuan pembelajaran kita Nah, jadi di materi ini tujuan pembelajaran kita yaitu ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan tentang budaya sirik napace yang merupakan filosofi suku kehidupan Makassar. Yang
didik dapat menguraikan makna yang terkandung di dalam sirik napace dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis dampak apa yang terjadi di dalam sirik napace. Jadi 3 ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, untuk itu, untuk menambah wawasan kalian, Ibu akan menjelaskan tentang sirik napace. Jadi, sirik napace itu menggambarkan prinsip hidup yang dipegang erat oleh suku Bugis Makassar. Secara bahasa, Firi diartikan sebagai malu, sedangkan Pace diartikan sebagai rasa solidaritas. Pewarisan nilai sirik telah dilakukan selama berabad-abad oleh leluhur suku Bugis dan Makassar. Sirik napace dalam pewarisannya tertanam dalam suku Bugis Makassar, di mana setiap individu memiliki rasa sirik napace yang dimana dimaknai sebagai harga diri. Jadi suku Bugis Makassar itu harus punya rasa harga diri, dimaknai. Jadi orang Makassar itu maknanya itu punya apa? Harga diri, punya sirik napace. Jadi itu identitasnya, filosofinya orang Makassar, punya budaya sirik napace. Nah, sekarang kita tanya, berapa kata yang ada di sirik napace? Ada 2 kata sirik napace. Sebelum itu Ibu jelaskan dulu sedikit tentang sirik. Sirik merupakan bahasa Makassar yang berarti malu. Secara sederhananya, sirik berarti harga diri. Jadi, kalau dalam bahasa Makassarnya itu sirik itu artinya malu atau harga diri. Tetapi kita sebagai orang Makassar menganggap bahwa sirik itu merupakan kehormatan yang harus dijaga, kehormatan yang harus dijunjung. Dan terus ketika seseorang kehilangan sirik, maka hilanglah pula jati dirinya. Nilai ini mengajarkan bahwa kehormatan tak bisa dibeli. Ia hidup dalam diri dan diwariskan lewat teladan dan dijaga lewat tindakan. Pernah dengar istilah paenting sirik no? Pernah? Nah, artinya itu dirikanlah malumu, dirikanlah harga dirimu. Karena orang Makassar itu sangat menghormati yang namanya sirik napace. Jadi kalau kita anak-anak muda zaman sekarang, perlu itu sirik napace, perlu itu rasa malu, supaya tidak melanggar norma, tidak melanggar etika. Nah, selanjutnya pengertian pace. Jika sirik apa tadi? Kehormatan diri, maka pace adalah rasa peduli. Pace adalah rasa empati, yang mana ikut merasakan ketika ada teman tak susah atau sakit, ketika ada teman tak mengalami musibah. Kita sebagai manusia tidak boleh hidup sendiri-sendiri. Kalau ada teman tak sakit, kalau ada tetangga yang kena musibah, kita harus menolong. Nah, kemudian saat di dunia modern yang serba cepat dan individualistis, pace mengingatkan bahwa empati masih di atas segalanya. Nah, yang ketiga, makna dari sirik napace. Jadi yang pertama itu kita bahas dulu tentang makna sirik. Yang pertama, rasa malu dan harga diri, mendorong individu untuk malu jika melakukan kesalahan atau merusak kehormatan diri dan keluarga. Kedua, penghargaan diri, merupakan dorongan untuk bekerja keras dan berusaha memaksimal untuk menjaga martabat. Yang ketiga, sirik sebagai harga diri, yang mana ketika seseorang memiliki harga diri, seseorang memiliki kehormatan, maka tidak akan berani berbuat perbuatan yang tercela. Jadi ini maknanya, kalau kita punya rasa sirik, kita punya rasa malu, kita tidak berani melakukan kesalahan, kita tidak berani untuk melakukan perbuatan yang tercela. Tapi kalau orang kehilangan sirik, orang kehilangan malu, biar lagi mencuri, berbuat apa, dia tidak akan merasakan malu karena sudah hilang rasa malu dalam dirinya. Ini yang perlu kalian tanamkan dalam diri kita. Kemudian itu makna dari sirik. Sedangkan makna dari pace yaitu mendorong seseorang untuk merasakan apa yang orang lain rasakan, apa yang orang lain derita, apa yang orang lain alami. Yang kedua, pace sebagai
kalau misalkan ada teman tak kehilangan sesuatu yang penting, jangan bantu teman untuk cari, bantu teman untuk mendapatkan itu. Atau ada tetangga tak terkena banjir, jangan bilang kita tidak banjir, jangan namanya tolong, enggak. Itulah yang namanya rasa empati, rasa solidaritas. Nah, kemudian makna filosofi dari sirik napace. Yang pertama itu sebuah kehormatan. Yang kedua, menjunjung tinggi harga diri dan menjaga perilaku moral. Yang ketiga, integritas, jujur, bertanggung jawab, tidak curang dan menepati janji. Kemudian menolong tanpa pamrih, rela berkorban demi orang lain. Keberanian moral, berani menegakkan kebenaran dan keadilan meski berisiko. Identitas budaya menjadi simbol jati diri orang Bugis. Jadi kalau kalian merasa orang Bugis Makassar, simbol itu sirik napace, jati diri itu sirik napace. Janji mengaku sebagai orang Makassar kalau kita tidak punya yang namanya rasa harga diri, rasa empati. Karena kita semua orang Makassar perlu rasa sirik. Oke, kemudian, nah, dampak sirik napace. Jadi dampak sirik napace itu yang pertama terhadap individu atau diri tak sendiri, meningkatkan integritas dan kejujuran. Sirik membuat seseorang berbuat curang sehingga menjunjung tinggi kejujuran. Artinya di sini, kalau kita tanamkan rasa sirik dalam diri kita, akan malu untuk berbuat curang. Contohnya saja kalau ulangan. Kalau tidak malu dari sirik tak, bagaimana menjawab pertanyaan tak dengan bantuan orang lain? Pasti biar beda jawaban orang lain contek. Malu tidak? Malu. Terus yang kedua, terhadap keluarga, menjaga kehormatan keluarga, perilaku anggota keluarga, mencerminkan martabat keluarga sehingga semua berusaha berperilaku baik. Nah, di sini yang paling penting menjaga kehormatan keluarga. Kehormatan keluarga tak ada pada diri tak, ada pada diri kita sendiri. Yang mana? Contoh, kalau misalkan kita melakukan perbuatan yang dilarang agama, tahu apa itu? Kayak apa? Zina. Kalau kalian mendapatkan itu, yang malu siapa? Orang tua. Yang kena perbuatan tercela siapa? Orang tua. Tidak malu tuh kalau misalkan anak ini kira-kira hamil di luar nikah, begini. Bagaimana perasaannya orang tua tersebut? Pasti tidak enak neraka toh. Nah, kita sebagai anak, kita sebagai harapannya orang tua, tak jaga itu harga dirinya orang tua tak. Karena biar lagi orang tua setengah mati bangun rasa harga dirinya, bangun rasa kepercayaannya. Kalau anaknya sendiri yang berbuat nekat, anaknya sendiri yang berbuat kecurangan, yang malu orang tua. Contoh kecilnya itu kalau kalian mencuri. Pernah mencuri? Iya. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian mencuri di sekolah, kalau kalian bilang atau orang tua aku, terus kalau tiba-tiba guru tak sama orang tua tak, malu nggak orang tua kira-kira? Malu karena kalian melakukan perbuatan yang tercela. Nah, kemudian dampak negatifnya yaitu terlalu menjaga malu dan harga diri dapat membuat seseorang patut bangga atau patut mencoba hal baru. Jadi kalau lagi punya rasa pace ini, jangan kita terlalu tinggi, sedang-sedang saja supaya kita tidak merasa bilang tertekan oleh rasa harga diri dan rasa empati. Kedua, sirik kadang dipahami secara ekstrim sehingga mendorong konflik antar kelompok. Kemudian, jika diaplikasikan secara berlebihan, nilai pace bisa membuat kelompok menjadi terlalu mengutamakan orang lain dibanding diri sendiri. Jadi, biar lagi punya rasa empati, biar lagi punya rasa sirik, tetap pentingkan juga diri tak. Jangan kepentingan orang lain kalau belum kepentingan dulu diri sendiri. Karena nanti dia bilang orang lain orang egois. Nah, jadi sirik napace menggambarkan prinsip hidup yang dipegang erat oleh suku Bugis Makassar. Jadi secara bahasa itu malu, tapi dalam Makassar itu merupakan suatu kehormatan yang perlu dijaga.
Siri Apache dalam pewarisannya telah tertanam dalam diri individu suku Bugis Makassar, sehingga secara maknawi Siri Apache dimaknai sebagai harga diri. Nah, itulah tadi penjelasan Ibu mengenai Siri Apache. Sekarang Ibu ingin membagi kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 6 orang. Jadi kita terdiri dari tiga kelompok ya. Sabrina, Aisyah, Baim, Hamsir, Rehan dengan Syafaq itu kelompok 1. Kemudian Aisyah, Caca, Fajar, Iksan dengan Baim itu kelompok 2. Kemudian Putri, Rosmiati, Rifki, Mandala, Nasrullah dengan Syafaq itu kelompok 3. Sekarang Ibu minta kalian kembali ke kelompoknya masing-masing dulu. Silakan kembali ke kelompok.
sebuah film pendek yang berasal dari Makassar. Jadi tugasnya kalian pahami, amati. Nah, sebentar. Mana kelompok Andi Mapanya Ki? Mana kelompok Syekh Yusuf? Mana kelompok Andi Jemat? Nah, sekarang kalian nonton dulu film dan amati baik-baik ya apa yang terjadi di filmnya, oke? Oke, Bu. Bisa menghadap ke depan dulu yang di sini. Jadi ini salah satu film yang berasal dari sekolah di Makassar. Silakan ditonton dan lihat baik-baik apa alur dari ceritanya. Hanya sumbi wae. Harap berasa kuda mau kau. Perhatikan ya. Kenapa kunjungna? Rencanakan ya dong.
Halo, Assalamualaikum, Nak. Halo, Waalaikumsalam. Iya. Tadi dia waktu Islam yang malam beli kena kelompok. Iya. Banyak apa, Nak? Banyak, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Injo bentar, kata injo kan pada kelompok belum. Ada yang
diambil. Banyak sekali makna yang perlu diambil, tapi banyak sekali juga dampak negatifnya, terutama waktunya. Yang pertama apa? Melakukan apa tadi? Yang pertama sekali. Nah, yang kedua apa? Kawin lagi. Dan yang ketiga, waktu temannya berbohong. Nah, jadi sekarang sudah ibu bagikan LKPD toh? Nah, coba perhatikan dulu semua LKPD tak. Yang pertama itu setelah kalian tonton dan cermati, kalian uraikan di nomor 1 apa peristiwa yang kalian tonton tadi, apa peristiwa yang kalian amati tadi. Kalian sudah paham toh alurnya bagaimana, kisahnya bagaimana. Kemudian di nomor 2, nilai dan makna apa yang terjadi di dalam film tersebut. Sudah kita nonton, sudah kita pahami, sudah kita pasti, oh ini yang terjadi tadi, oh ini yang tidak boleh dilakukan, oh ini yang salah. Silahkan diskusikan teman-teman tak, diskusikan sama teman kelompok tak, hasil cermati yang kalian tonton tadi. Ada pertanyaan? Kalau misalkan tidak ada, silahkan kalian kerjakan. Kalau misalkan di tengah perjalanan kalian mengerjakan ada yang tidak dimengerti, silahkan bertanya ke ibu. Kemudian usahakan penulisan itu penulisan yang benar. Tahu kok yang benar bagaimana? Kalau titik itu huruf apa? Yang rapi, yang bersih. Kalau misalkan jangan ada huruf besar di sebelah koma, jangan ada titik huruf kecil, paham? Nah, silakan berdiskusi. Kelompok di Bapak Yuki aman? Kelompok saya Yusuf? Kelompok Adi Jembat? Aman. Kalau ada yang kurang mengerti silahkan bertanya sama ibu ya. Silakan berdiskusi. Yang nomor 1 itu tadi peristiwa apa yang kalian amati. Tadi di film toh sudah jelas apa kira-kira ada pengamatan tak, tuliskan. Ada seorang yang melakukan ini, tak? Ada ini. Pokoknya dari yang diamati tadi kalian tuangkan ke dalam nomor 1. Nah, maka dan toh tadi apa yang amati toh, paham toh? Nah, yang kedua nilainya. Nilai apa tadi? Ada di situ. Nilai apa? Maknanya apa? Negatifnya apa? Positifnya apa? Ya? Paham kelompok apa tadi? Saya Yusuf paham? Kelompok mapan gimana? Paham? Ibu, aku bertanya. Ya, Berarti ini dampak dengan
Nomor 1 itu dampaknya, nomor 2 itu dampaknya apa? Tadi di film itu ada nggak dampak negatif dengan dampak positifnya? Ada. Terus nomor 1 itu dari hasil cermati apa yang kalian cermati dari film tersebut? Mulai dari anaknya itu melakukan apa? Terus perbuatannya temannya itu berbohong bagaimana? Apakah diwajarkan atau tidak? Terus pada saat ini orang tuanya tidak percaya kalau anaknya pacaran, ada tadi toh? Semua di film dari hasil cermati itulah kalian tuangkan ke dalam nomor 1. Paham? Iya. Jadi yang ini pokoknya kalian teliti lagi di nomor 2 itu apa maksudnya? Di nomor 2 tadi kan dampak dan nilainya bagaimana toh? Kelompok saya bagaimana aman? Jadi karena ada teman yang bertanya, kelompok lain juga ikut mendengar karena nomor 1 peristiwa apa yang kalian amati dari film tersebut. Nah ini nomor 1 maksudnya peristiwa apa? Masa kita tahu tadi sudah dicermati toh apa yang terjadi di situ, perbuatan apa yang dialami di situ. Kemudian yang pertama seorang anak melakukan apa? Terus temannya membantu apa? Kemudian kakaknya apa yang dilakukan? Semua itu kalian tuangkan di nomor 1-nya. Di nomor 2 itulah tadi nilai dan dampaknya. Paham? Nah, sebelum memulai pelajaran, tadi kita sudah membahas tentang apa? Syirik toh? Nah, inilah tadi teman dia keluar dan minta izin. Itu mencontohkan syirik atau tidak? Syirik. Sudah tadi dijelaskan toh bahwa kalau mau melakukan apa-apa harus mendahulukan yang namanya syirik. Jadi tadi teman keluar WC dia tidak bilang-bilang, dia artinya dia meninggalkan syiriknya, dia meninggalkan maminya. Wajar tidak? Tidak. Oke, sekarang silakan kembali ke tempat. Usahakan kalau mau keluar ke kamar mandi, mau ke WC, minta izin ke guru.
banyak, penulisannya banyak. Kalau ada yang dari rumah kita jadi guna. Iya, dampak dengan maknanya, dampaknya dari apa? Terus maknanya itu apa? Kira-kira kalau kita masuk ke dalam itu ada nggak maknanya yang kita? Pasti ada kan? Kayak tidak menentukan apa, terus juga apa. Jadi juga apa kayak dampaknya itu terdapat dampak apa kira-kira itu? Positif atau negatif? Toh? Ada. Ya berarti tulis bikin dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, kemudian ini makna yang kita ambil dari rumus tersebut. Paham? Kalau kedua ini diam-diam selesai. Hampir Bu. Kelompok Bapak Yuki mana? Sudah? Bu. Soal nomor 2. Nomor 2 itu dampak dengan maknanya. Dampaknya itu apa? Ada dampak positif atau dampak negatifnya toh? Terus maknanya apa yang terkandung? Kira-kira lewat film itu apa makna yang disampaikan? Apa kira-kira makna yang kita bisa tangkap? Paham? Oke. Kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya ke Ibu lagi ya.
Sudah? Oke, waktunya sisa 5 menit ya. Sudah? Oke. Kelompok Jemaah sudah? Belum, Bu. Kelompok saya Yusuf? Oke. Oke, sudah? Sudah. Oke. Karena semua sudah, sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok untuk naik mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi sebentar, sudah semua dari di atas nah, cuma perwakilan saja. Jadi jelaskan sih kalian dari kelompok mana, terus nama anggota kelompoknya siapa, terus apa hasil yang kalian dapatkan dari diskusi tak. Paham? Paham. Nah, Ibu mau kelompok yang pertama itu kelompok Syekh Yusuf. Oke, tepuk tangan dulu. Ayo kelompok Syekh Yusuf. Mana kelompok tak? Ayo. Harus berani. Silakan dibawa yang KPD-nya ya. Silakan yang lain, silakan perhatikan teman kelompok tak, amati dan cermati juga ya. Silakan kelompok Syekh Yusuf memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengamati video tadi, saya selaku ketua kelompok dari kelompok Syekh Yusuf ingin menyampaikan beberapa hasil dari diskusi kami. Silakan. Pertama, peristiwa apa yang kalian amati dari film pendek tersebut? Itu pemberian balik. Seorang tetangga bernama Teta memberinya sebuah balik sebagai titipan dengan niat agar dia bisa melindungi dirinya sendiri jika diperlukan. Perjuangan melarikan diri. Setelah mengalami siksa yang semakin parah, dia memutuskan untuk melarikan diri. Balik itu menjadi simbol harapan dan kekuatan baginya dalam perjuangan itu. Kedua, nilai meningkat kesadaran kekerasan dan rumah tangga KDRT. Film ini menggambarkan realitas penderitaan korban KDRT dengan cara yang lugas dan emosional, membuat penonton lebih menyadari skala dan keparahan masalah ini yang sering kali terjadi. Itulah hasil diskusi kami kelompok Syekh Yusuf. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok Andi Nurtanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Andi Nurtanjung. Setelah kami menonton film tadi, kami sudah mendiskusikan film Setelah kami mengamati film Badi Titipan Kita, kami melihat bahwa cerita ini memperlihatkan betapa pentingnya menjaga siri, yaitu martabat diri dan keluarga. Dalam film, pelanggaran yang dilakukan oleh tokoh perempuan menjadi contoh bahwa ketika siri tidak dijaga dampaknya bisa merusak nama baik keluarga. Nilai pasti terlihat ketika ada pihak yang berani melaporkan dan menolong demi kebaikan bersama. Sikap peduli itu menunjukkan bahwa pasti hanya rasa kasihan tetapi keberanian untuk bertindak benar. Sudah? Oke, sekarang tepuk tangan dulu untuk kelompok Andi Nurtanjung. Sekarang kita ke kelompok Andi Jemaah. Oke, silakan kelompok Jemaah, silakan naik dan diskusikan hasil dan kajian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Andi Jemaah. Kami ingin membacakan apa yang kami dapat dari setelah menonton video tadi, video Badi Titipan Teta. Dari yang kami diskusikan tadi, kami mendapatkan mengamati film itu Badi Titipan Teta. Kami melihat bahwa dalam film ini sangat jelas ditunjukkan nilai siri KPC. Nilai siri tampak saat keluarga marah dan tidak tinggal diam setelah mengetahui aib keluarganya itu menunjukkan bahwa harga diri keluarga harus dijaga. Nah, nilai Pace juga terlihat dari teman yang melaporkan kejadian itu ke keluarganya karena tidak mau temannya terus berada dalam kesalahan. Artinya, Pace mengajarkan kita untuk peduli dan berani meninggalkan orang lain. Kami juga melihat adanya tanggung jawab, karena setiap perbuatan pasti harus dipertanggungjawabkan, baik di depan keluarga
kelompok 1, 2, dan 3 sudah melakukan diskusi dengan baik, sudah mengamati film dengan baik. Jadi dari hasil pemaparan tadi, kelompok 1, 2, dan 3 memiliki pandangan yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu syirik itu sendiri telah dirusak oleh perempuan oleh anaknya sendiri, sehingga orang tuanya merasa bahwa harga dirinya sudah tercoreng, jadi dia lakukan yang namanya prosesi adat, yaitu mencari laki-laki dengan melakukan badi. Jadi itu tadi salah satu aibnya terbongkar, jadi orang tuanya marah, orang tuanya tidak terima bahwa tercoreng nama besarnya, jadi dia melakukan seperti itu. Nah, jadi sudah Miki nonton video, sudah Miki menerima materi, sudah Miki berdiskusi, sudah Miki mengamati. Sekarang kita sampai di pembelajaran terakhir. Jadi kesimpulan pada saat pembelajaran minggu ini yaitu kalian harus lebih menjaga syirik dan harga diri. Jadi itulah tadi kenapa ibu putarkan film, itulah tadi kenapa ibu putarkan cerita tentang syirik dan pasti, biar kalian sebagai perempuan, biar kalian sebagai laki-laki menjaga kehormatan. Meskipun laki-laki mau, perempuan harus menjaga, perempuan harus menolak, perempuan harus tegas. Paham? Nah, jadi tidak ada tindakan perempuan mau kalau misalkan diajak melakukan hal yang seperti itu. Itulah gunanya syirik tertanam ke dalam diri tak. Yang kedua, biar lagi teman tak yang melakukan kesalahan, jangan ditutupi. Ucapkan bahwa tidak ini, jangan sampai perbuatan kalian menutupi teman tak, karena kita tak pikir teman tak itu menimbulkan masalah. Ingat, kejujuran itu lebih baik. Nah, itulah tadi itu bilang, meskipun pace itu empati, mau bantu teman berbohong, tapi itulah tadi itulah dampak negatifnya pace kalau misalkan terlalu dibawa. Meskipun teman tak salah, kalian tutupi kebohongannya. Nah, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran, ada yang ingin bertanya? Atau ada yang ingin menyimpulkan hasil pembelajaran kita? Saya ibu. Silakan berdiri. Dari yang sudah ibu tadi paparkan, saya menangkap yaitu kita harus mempunyai rasa harga diri, rasa malu. Kita juga harus merasa empati atau kasihan terhadap saudara maupun teman, sahabat atau masyarakat lain. Tepuk tangan dulu. Jadi ibu harap apa yang ibu sampaikan hari ini, apa yang kalian terima hari ini, kalian resapi, kalian maknai. Jangan cuma sekedar syirik itu begini, syirik itu kita jadi sepelekan. Oke? Nah, sekarang ibu kirimkan kalian asesmen, kalian jawab sesuai dengan apa yang kalian tangkap. Ya? Kerja. Sudah ibu kirim. Silahkan dikerjakan sesuai kemampuan kalian masing-masing. Ini membuktikan bahwa kalian paham mengenai materi yang ibu sampaikan tadi. Silahkan dijawab.
Kalau sudah bilang sudah ya. Sudah? Oke. Sudah. Yang lain? Sudah semua? Ada yang belum? Oke, sudah. Jadi Ibu harap apa yang disampaikan ini itu sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Semoga pembelajaran kita ini bisa kalian pahami. Nah, sepertinya sudah mulai ada yang mengantuk, ada yang sudah menghayal-menghayal. Oleh karena itu kita seperti biasa ice breaking. Coba sekarang fokus ke depan. Kita tepuk semangat, supaya kita semangat. Oke? Tepuk semangat. Katanya tepuk semangat, jadi harus lebih semangat. Oke, kita ulang lagi. Tepuk semangat. Nah, yang kedua, pernah belajar buka tutup? Pernah. Kita coba 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum gigi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Ulang lagi dengannya, harus lebih semangat, harus lebih kompak. Oke, 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum gigi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Sudah ngantuk lagi? Oke, nah setelah itu Ibu harap apa yang disampaikan, apa yang Ibu sampaikan tadi itu bermanfaat untuk kalian. Nah, sebelum itu ada yang tahu apa manfaat kita mempelajari ini? Saya Bu. Ya, apa? Supaya kita itu baik dalam bergaul, tidak Oke. sembarangan. Oke. Yang lain? Jadi manfaat kita mempelajari ini itu yang pertama, kalian menciptakan harga diri kalian sendiri. Kalian menimbulkan rasa percaya diri kalian. Kalian lebih paham ini yang baik dan ini yang buruk. Jadi apalagi kalian ini generasi apa? Gen Z. Generasi Gen Z itu harus jaga dirinya, harus jaga harapannya orang tua. Karena kalian ini semua ini merupakan harapan orang tua. Nah, sebelum itu kita refleksi dulu pembelajaran. Tadi ada yang tahu apa itu syirik? Tadi dijelaskan? Syirik adalah Coba. syirik adalah harga diri, Harga diri. Pace. rasa empati. Empati. Jadi syirik dan pace itu rasa empati, rasa harga diri. Jadi setelah pembelajaran ini, Ibu harap apa yang disampaikan, apa yang kalian terima dari Ibu, kalau menurut kalian itu baik silahkan ambil. Kalau menurut kalian itu kurang masuk di pikiran kalian, silahkan kalian simpan. Nah, untuk materi syirik dan pace kita akhiri di pertemuan ini. Untuk itu Ibu harap kalian bisa menangkap apa yang Ibu pelajari. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu bisa kalian pahami. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang tradisi. Ya, tradisional atau tradisi tentang budaya Makassar.
depan sini. Dan kita itu sebagai perempuan harus menjaga harga diri, Terus harus menjaga kehormatan, harus menjaga martabat. Nah, itu perwakilan dari perempuan. Untuk laki-laki ada yang ingin? Rizky, apa yang ingin disampaikan dari pelajaran kali ini? Kita sebagai laki-laki harus apa? Kita sebagai laki-laki harus menjaga sikap kepada perempuan, Terus? bisa mengontrol nafsu. Ya, betul. Tepuk tangan dulu semua. Dan yang materi yang disampaikan tadi, rupanya sudah ada yang paham, sudah ada yang mengerti tentang penyampaiannya Ibu. Ibu harap juga kalian juga mengerti. Nah, sekarang ke kelas, tolong siapkan teman-teman. Silakan siapa? Dulu siap. Siap.